لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ini, di masjid ini untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sedang menghitung hari menuju bulan Ramadan, bulan yang telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi di hari pertama bulan Ramadan. Ketika telah memasuki hari pertama di bulan Ramadan, maka akan dibelenggu para syaitan dan jin-jin yang memiliki permusuhan besar kepada Bani Adam. Kemudian akan ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada yang ditutup satupun. Kemudian penyeru berseru, tsumma yunadil munadi, ada seruan, wahai orang-orang yang hendak melakukan kebaikan, majulah, bergeraklah, inilah saat yang tepat. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berbuat kejelekan, berhentilah, stop. Jadi dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka ini untuk memberikan semangat bagi semua hamba. Siapa yang ingin mengukir prestasi di bulan ini, siapa yang ingin mencetak ketaatan-ketaatan, majulah, bergeraklah, inilah saatnya, pintu-pintu surga dibuka. Dan siapa saja yang menginginkan kejelekan, diserukan kepadanya, berhenti, stop, jangan lanjutkan tindakanmu. Pintu-pintu neraka ditutup, neraka dibelenggu. Ini adalah saat untuk menjalankan ibadah, saat menjalankan ketaatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita apabila berbicara tentang ibadah, berbicara tentang ketaatan, maka ada salah satu hal yang sangat menarik dari ibadah tersebut, dari ketaatan tersebut. Apa itu? Yaitu bahwasannya ibadah dia adalah sebuah bisnis. Ibadah adalah sebuah perdagangan. Bisnis dengan siapa? Berdagang dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan ibadah itu dengan istilah bisnis, seperti ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta
dan juga jiwa kalian. Jadi bentuk bisnisnya apa? Ibadah, beriman kepada Allah, berjihad di jalannya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yujahiduna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka. Dibayar dengan apa? Dibeli oleh Allah dengan apa? Bi anna lahumul jannah, surga. Allah menggantinya dengan surga. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang membunuh, ada yang terbunuh. Jadi jihad Allah istilahkan dengan apa? Dengan berdagang. Allah membeli dan Allah membayar dengan surga. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca tilawah, membaca kitabullah, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik diam-diam maupun terang-terangan, maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi itu beberapa ayat Al-Quran yang menyebut bahwasanya ibadah, ketaatan itu adalah sebuah bisnis yang dijalankan oleh seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang bisnis, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua pebisnis itu menginginkan untung yang sebesar-besarnya. Tidak cukup untung nipis. Untung tapi sedikit, tidak cukup. Mereka menginginkan untung yang sebesar-besarnya. Dan dengan apa dilakukan hal itu? Untuk mewujudkan laba yang besar, apa yang perlu dilakukan? Lelah, letih, capek, korban waktu, korban tenaga. Iya, itu diantaranya. Tapi tidak cukup. Tidak cukup itu saja, Bapak dan Ibu. Perlu dibarengi dengan ilmu bisnis dan perlu dibarengi dengan perhitungan yang matang. Untuk bisnis yang besar, kalau hitungannya kurang matang, ilmu bisnisnya kurang mumpuni, hanya mengandalkan waktu dan tenaga saja, bisa jadi keuntungan yang dia peroleh tidak bisa besar, bisa jadi untungnya nipis, atau bahkan sebagian pebisnis itu ada yang rugi, atau ada yang balik modal saja, waktu, tenaga habis tapi tidak memperoleh untung apa-apa. Nah, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga orang yang seperti itu. Habis waktu, habis tenaga, lelah, letih tapi tidak memperoleh apa-apa, atau memperoleh sesuatu dari pahala tapi sedikit sekali. Nah, maka pebisnis seperti ini, Bapak dan Ibu, itu adalah pebisnis yang terlena. Kita akan membicarakan beberapa keterlenaan orang-orang yang berbisnis di bulan Ramadan. Ini capek, lelah, letih, tapi pahalanya tidak terlalu banyak. Nah, untungnya nipis. Kita akan membicarakan sebentar tentang ini sebelum kita nanti masuk kepada pembicaraan belajar dari orang-orang yang sukses dalam bisnisnya, ya. Jadi kita akan membicarakan keterlenaan manusia dalam bulan Ramadan terlebih dahulu, sebelum kita nanti akan belajar dari orang-orang yang sudah sukses berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang soleh. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama generasi terdahulu, mereka adalah orang-orang yang pebisnis besar, ya, keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh, pahala-pahala yang mereka peroleh insya Allah besar. Kita nanti akan melihat potret, yakni bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi istilahnya seorang pebisnis begitu apa? Menimba ilmu dari pebisnis lain yang lebih senior, kan begitu ya? Menimba ilmu dari pebisnis yang
sudah senior. Nah, baik studi banding begitu ya, studi banding dari pebisnis-pebisnis lain yang sudah lama melalang buana dalam dunia bisnis. Baik, kita akan menyebutkan beberapa keterlenaan manusia di dalam berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, sebagian manusia bisa menjauhi perkara-perkara yang aslinya halal, perkara yang aslinya halal, tapi mereka tidak menjauhi perkara-perkara yang aslinya haram. Perkara yang diharamkan sementara waktu mereka jauhi, tapi perkara yang haram sepanjang zaman mereka tidak menjauhi. Apa perkara yang aslinya halal kemudian diharamkan sementara waktu? Makan dan minum. Makan dan minum ini aslinya halal, tapi dia diharamkan sementara waktu di bulan Ramadan, siang hari saja. Malam boleh makan, boleh minum lagi. Ramadan selesai, boleh makan, boleh minum lagi. Nah, ada perkara yang haram sepanjang zaman. Aslinya memang dia haram dan haramnya sepanjang zaman. Apa itu? Semua perbuatan dosa dan maksiat yang diperbuat oleh mata, oleh telinga, oleh tangan, oleh kaki. Memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menipu, berdusta, menyakiti hati orang lain, curang dalam bermuamalah, berkata kotor. Ini haram sepanjang zaman. Terkadang orang tidak meninggalkannya. Maka ini sebenarnya adalah orang yang rugi berbisnis, nah, tapi dia rugi dalam bisnisnya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan keji, perbuatan kotor, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan lapar dan haus dia. Dia menahan diri dari makan, dia menahan diri dari minum, tapi Allah tidak butuh itu semuanya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min qiyami laisa lahu min siyamihi illal ju'." Nah, wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak memperoleh apa-apa, nol, nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja, dapat lelah dan letih saja, pahala nggak dapat. Dia hanya menahan lapar dan haus saja, perkara-perkara yang haram dia terjang. Nah, ini sebuah kerugian di dalam berbisnis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga nanti kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari golongan yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kaum muslimin dan muslimat, yang kalau kita di bulan Ramadan kita menyaksikan masjid-masjid penuh, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Tapi Anda kalau mau cermati, itu penuhnya, ramenya itu pada saat sholat apa? Sholat apa? Sholat taraweh. Benar. Jadi ramenya itu sholat taraweh. Kalau sholat 5 waktu, zuhur, asar, subuh, nah itu biasa ya, kayak hari-hari biasa. Ya mungkin agak ramai sedikit lah. Beda sama taraweh, penuh. Saya tidak menyalahkan kaum muslimin rajin berbondong-bondong memenuhi masjid saat sholat taraweh. Ini tidak salah, karena memang sholat taraweh itu memiliki keutamaan yang besar juga. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi benar berbondong-bondong menuju ke masjid sholat taraweh
tidak salah. Tapi salahnya itu terletak pada sepinya masjid ketika zuhur, ketika asar. Nah ini kalau kita mau hitung-hitungan bisnis begitu, ini zuhur dan asar itu sebenarnya yakni sebuah bisnis yang keuntungannya sebenarnya lebih besar. Keuntungannya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Hambaku tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku fardukan. Jadi tidak ada cara yang lebih cepat menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melebihi ibadah yang fardu. Walaupun ibadah-ibadah sunnah itu besar juga keutamaannya, tapi dia masih di bawah ibadah-ibadah yang fardu. Walaupun sholat tarawih keutamaannya besar, tapi dia masih di bawah sholat duhur, masih di bawah sholat asar. Jadi kalau panjenengan ingin mendapatkan laba yang lebih besar dalam perdagangan dengan Allah ini, ya, seharusnya lebih bersemangat, lebih antusias untuk menghadiri masjid-masjid Allah di sholat fardu 5 waktu, di sholat fardu 5 waktu. Ya, jadi sholat tarawih nggak apa-apa, rajin, semangat, bagus. Tapi sholat fardu seharusnya harus lebih semangat. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin yang ketika bulan Ramadan memaksimalkan ibadah dan menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Tapi begitu bulan Ramadan telah selesai, telah meninggalkan mereka, kembali kepada kebiasaan. Maksiat yang dulu hobi dilakukan, kembali lagi dilakukan. Amalan-amalan soleh kembali ditinggalkan. Kenapa? Bebas, merdeka. Ramadan wis bar, wis mari Ramadannya. Ramadan sudah selesai, bebas, merdeka. Ini juga salah satu bentuk keterlenaan. Kenapa? Karena orang yang seperti ini berarti dia tidak paham tujuan Ramadan itu apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kita mengekang diri kita, mengekang hawa nafsu kita selama bulan Ramadan, dan kita memaksa diri kita untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan, itu sebenarnya untuk melatih diri kita ini. Harapannya setelah Ramadan selesai, kita ini tambah baik, bukan balik lagi ke kebiasaan semula. Harapannya kita tambah baik, iman kita meningkat, ketakwaan kita meningkat. Jadi Ramadan itu sarana untuk merubah diri ke yang lebih baik, menuju ke yang lebih baik. Nah, jadi kalau orang balik lagi, setelah selesai bulan Ramadan balik kepada kebiasaannya, itu justru menjadi pertanda bahwasanya Ramadannya tidak terlalu membuahkan hasil. Tidak terlalu membuahkan hasil. Kalau orang paham selama bulan Ramadan dia melatih dirinya untuk beramal soleh, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia akan berusaha melakukan hal yang serupa di luar bulan Ramadan. Dia menjauhi makan minum saja bisa, walaupun dia seorang diri, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang bersama dia di kamar sendirian, ada makanan, ada minuman banyak di kamarnya. Nah, nggak ada yang lihat, kira-kira dimakan apa enggak ini? Nah, panjenengan di kamar sendiri, nggak ada yang ngelihat.
Nah, di rumah, di kamar itu ada makanan, ada minuman enak-enak, lezat-lezat. Anda mau makan ketika siang hari bulan Ramadan? Kenapa? Karena nggak boleh. Nah, ini perasaan semacam ini, alangkah baiknya kalau dibawa ke luar bulan Ramadan dan diterapkan kepada semua larangan Allah. Semua larangan Allah kita sikapi seperti itu. Di kamar sendiri, ya, tidak ada yang melihat siapa-siapa. Nah, maka kita sikapi larangan-larangan Allah itu seperti makan dan minum tadi. Kita sikapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan-kemaksiatan itu seperti makan dan minum ketika puasa itu. Kita tidak akan menyentuhnya karena kita sedang puasa. Nah, alangkah baiknya kalau sikap diri kita menjauhi makan dan minum di saat bulan puasa, walaupun kita tidak ada yang melihat. Alangkah baiknya kalau itu diterapkan kepada semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di sepanjang zaman. Nah, keterlenaan yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi kepada biasanya kaum wanita, ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga aktif berbondong-bondong meramaikan masjid. Nah, khususnya sholat tarawih. Dari sisi ininya sih tidak masalah. Dari sisi ini tidak masalah. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya adab-adab pergi ke masjid itu perlu diperhatikan ya. Jadi wanita pergi ke masjid boleh, Ramadan sholat taraweh juga boleh, bahkan siapa yang melarangnya justru itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melarang orang yang melarang wanita pergi ke masjid. Nah, la tamna'u ima Allahi masajidillah. Nah, la tamna'u ima Allahi min masajidillah. Jangan menghalangi hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala dari mendatangi masjid-masjid Allah. Nah, jadi kita ini nggak boleh melarang wanita untuk pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik. Rumah-rumah mereka kaum wanita itu lebih baik untuk mereka. Ini berdasarkan hadis ini maka boleh, silahkan pergi ke masjid. Dan kita laki-laki, ini bapak misalnya atau kakak atau siapa saja yang menjadi wali dari seorang perempuan, nah, atau suami misalnya, nah maka dia tidak boleh melarang ya, istrinya, tidak boleh melarang anaknya, tidak boleh melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Nah, tapi hendaknya wanita itu memperhatikan adab. Nah, adab dalam pergi ke masjid. Pergi ke masjid itu untuk beribadah ya. Jangan sampai niat ini meleset menjadi ajang untuk memamerkan keindahannya, untuk memamerkan mukenahnya, untuk untuk perkara-perkara yang lain yang meleset dari tujuan beribadah. Kita perhatikan coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kaum wanita, ayyumam ra'atin asobat bakhuratan fala yashhadna ma'ana as-salat fala yashhad ma'ana as-salat al-isya al-akhirah. Wanita manapun yang mengenakan wewangian, terkena asap wangi, bakhurah, di Arab itu kan ada wewangian tapi bentuknya asap ya, dibakar keluar asapnya wangi. Siapa saja yang wanita yang terkena wewangian seperti ini, maka hendaknya dia tidak menghadiri sholat isya bersama kami. Nah, jadi itu salah satu adab yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang wanita yang ingin mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memakai minyak wangi, bertabarruj, menampakkan keindahan tubuhnya, keindahan pakaiannya, keindahan mukenahnya. Nah, ini dilarang ya. Jadi tujuan kita ini datang untuk fokus beribadah. Jangan sampai niat kita yang baik ini gagal. Nah,
Yani keinginan kita untuk dapat pahala malah berbalik mendapatkan dosa. Nah, ini contoh berbisnis dengan Allah tapi dia merugi. Nah, karena dia yakni tidak memperhatikan ilmu dan adab-adab berkenaan dengan hal tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keterlenaan yang berikutnya. Keterlenaan yang berikutnya bahwasannya sebagian kaum muslimin kalau sudah memasuki bagian akhir dari bulan Ramadan, semangat mereka surut, semangat mereka berkurang, perhatian mereka terarah kemana? Ke pasar, ke mall, cari baju baru, cari kue, cari makanan-makanan yang beraneka ragam, tukar duit baru, dan seterusnya. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru di bagian akhir bulan Ramadan di situ ada keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi berbisnis, kalau memang sungguh-sungguh berbisnis, orang itu akan mengincar keuntungan yang besar. Yani penjualan yang menjanjikan untung yang besar, dia akan mengincar itu. Nah, ya, orang yang berbisnis serius di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menunjukkan keuntungan yang besar itu terletak di 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang diperselisihkan oleh para ulama kapan jatuhnya. Nah, pendapat yang rajih, ya, yang dipilih oleh jumhurul ulama adalah dia itu terletak di 10 hari terakhir. Lebih tepatnya lagi adalah di malam ganjil. Lebih besar kemungkinannya lagi adalah di malam ganjil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau meningkatkan semangat beliau, lebih semangat dibanding hari-hari sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah itu kalau sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya dan menghidupkan malamnya serta membangunkan keluarganya, mengencangkan tali sarungnya. Nah, ini adalah sebuah kinayah, kata kiasan untuk menunjukkan apa? Lebih semangat dan menjauhi istri. Nah, menjauhi istri, fokus ke masjid. Nah, pray dikit, urusan apa? Urusan istri libur dulu sementara. Nah, untuk fokus selama 10 hari terakhir di masjid, menghidupkan malamnya, melean. Nah, melean, mboten delok bal-balan, melean, menghidupkan malam untuk qiyamul lail. Nah, dan wa aiqadha ahlau, membangunkan keluarganya. Jadi bareng-bareng, saling menyemangati, saling bekerja sama untuk ketaatan. Ya, suami membangunkan istrinya, kalau istrinya bangun duluan, istri membangunkan yakni suaminya, membangunkan anak-anaknya juga. Nah, jadi malam itu hidup 10 hari terakhir seperti itu. Baik, ini kurang lebih beberapa bentuk keterlenaan di bulan Ramadan. Nah, supaya lebih maksimal lagi laba seseorang di dalam berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah kita melihat, ya, melihat bagaimana pebisnis yang sudah senior. Nah, orang-orang soleh, baik Rasul kita sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat, atau juga orang-orang soleh setelah mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita akan melihat beberapa potret bagaimana kesungguhan mereka sejak sebelum Ramadan
saat Ramadan dan setelah Ramadan berakhir. Sebelum Ramadan, di tengah-tengah Ramadan, dan setelah Ramadan berakhir. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, pebisnis yang handal. Nah, apa yang mereka lakukan di sekitar bulan Ramadan, ya, sebelum dan sesudah dan ketika di tengah-tengah, yakni bulan Ramadan. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya, potret hidup orang-orang soleh berkenaan dengan bulan Ramadan, yaitu mereka itu sebelum Ramadan datang mereka rajin berdoa untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena kita semua tidak tahu Bapak dan Ibu, walaupun kita ini tinggal ini menghitung hari saja, sebentar lagi ketemu Ramadan, tapi belum tentu juga. Nah, umur manusia tidak ada yang tahu. Walaupun kita saat ini segar, bugar, sehat walafiat, tidak jaminan nanti Ramadan kita pasti bertemu, ya. Nah, maka dulu para sahabat itu rajin berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya sehingga bisa mendapatkan kesempatan beramal di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam salah satu riwayat, yakni beliau menyebutkan tentang bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala anhu di dalam menyambut bulan Ramadan. Dari Mu'alla Ibnul Fadl, salah satu ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, dia mengatakan, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yutaqabbala minhum. Jadi mereka para sahabat dulu selama 6 bulan sebelum Ramadan, nah mereka itu berdoa. Sejak 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa juga supaya apa? Diterima amalan-amalannya selama Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berdoa lagi supaya diterima amalan-amalan yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Diriwayatkan juga dari Abu Ammar Al-Auza'i, dia berkata, kana Yahya ibnu Abi Katsir yad'u hadrata syahri Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi salah satu ulama salaf, Yahya ibn Abi Katsir, kalau menjelang Ramadan beliau itu doanya seperti itu tadi, Allahumma salimni li Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku sehingga bisa sampai di bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan selamatkanlah aku juga supaya aku bisa berhasil menjalani semua ibadah yang ada di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amalan-amalanku. Nah, kita sudah berdoa seperti ini apa belum? Nah, minta supaya disampaikan umur kita pada bulan Ramadan atau belum? Gak hafal doa nih Ustadz, mboten napa-napa, gak hafal doanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikan umur saya kepada bulan Ramadan, berikan taufik hidayah kepada saya untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Jadikan aku termasuk orang-orang yang bertakwa setelah selesainya bulan Ramadan. Nggak apa-apa pakai redaksi panjenengan piyambak, nggak hafal doa Arabnya, nah bisa pakai doa panjenengan sendiri. Jadi itu menunjukkan bagaimana antusias mereka, perhatian mereka begitu besar, ya, sampai-sampai apa Ramadan belum datang itu mereka sudah risau, khawatir kalau nggak ketemu Ramadan. Nah,
Berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah di bulan Sya'ban, nah, mereka sudah mempersiapkan diri dengan puasa. Nah, jadi ini adalah petunjuk, ya, bimbingan suri teladan dari imam mereka, dari guru mereka, dan imam guru kita semuanya, imam dan guru kita semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, karena Rasulullah, ini disebutkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berpuasa, nah kami itu sampai mengira beliau tidak pernah berbuka. Artinya puasanya itu sering. Kalau sudah puasa itu puasa sering. Tapi kalau beliau sedang tidak puasa, sedang berbuka atau artinya tidak berpuasa, maka sampai-sampai kami mengatakan beliau itu kayak tidak puasa, kayak tidak pernah puasa. Nah, dan saya tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan penuh. Tidak pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya juga tidak pernah melihat bulan di mana Rasulullah paling banyak puasa, paling sering puasa melebihi bulan Sya'ban. Nah, jadi beliau Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak ada bulan yang lebih sering Rasulullah berpuasa padanya kecuali bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa bulan Sya'ban? Ini kenapa bulan Sya'ban banyak berpuasa? Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan, yakni salah satu rahasia kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan di antara rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban adalah karena puasa Sya'ban itu ibarat sholat begitu rawatibnya. Nah, kita ini ibadah sholat fardu, ada sholat sunnah, qobliyah, nah, dan ba'diyahnya, ada rawatibnya. Nah, maka demikian juga puasa Ramadan itu puasa fardu. Nah, ada puasa qobliyah kayak rawatib begitu, sholat sunnah rawatib. Nah, jadi berpuasa bulan Sya'ban karena dia ibarat ibadah rawatib, ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana sholat rawatib ada sholat yang memiliki keutamaan karena dia mengiringi sholat wajib. Nah, sebelum atau sesudahnya, qobliyah ataupun ba'diyah. Demikianlah puasa Sya'ban. Karena puasa di bulan Sya'ban sangat dekat dengan puasa Ramadan, maka puasa tersebut memiliki keutamaan, dan puasa ini bisa menyempurnakan puasa yang wajib, bisa menyempurnakan yakni kekurangan-kekurangan dalam ibadah wajib kita. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bicarakan kurang lebih seperti itu ya, semangat orang-orang soleh ya di dalam menyambut Ramadan sebelum datangnya Ramadan. Nah, ketika Ramadan sudah datang, ketika Ramadan sudah masuk, nah, apa yang mereka lakukan? Di antara hal yang mereka lakukan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat menjadi ciri khas, amalan yang sangat khas di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran ya. Membacanya rata-rata itu membaca ya, kebanyakan itu tilawah ya, tapi kita sebutkan secara umum interaksi dengan Al-Quran ya. Barangkali orang itu membaca ada capeknya, dia istirahat mendengar Quran, kemudian dia apa, mungkin sambil di sela-sela itu dia memurojaah, di sela-sela itu dia mungkin barangkali menghafal Al-Quran, nambah hafalan
Nah, intinya itu interaksi dengan Al-Quran. Tapi kalau kita melihat para salaf itu mereka lebih fokus membaca, tilawah, ya, tilawah Al-Quran. Fassalafu lahum ahwalun fi Ramadan ghaira ahwalihim fi ghairi Ramadan minas syuhur. Jadi salaf kita, kaum salaf terdahulu itu mereka memiliki kebiasaan yang khas, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Faminhum al-Imam Malik ibn Anas alladhi tanqati'u durusuhu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqifuha fi Ramadan. Seperti contohnya Imam Malik. Imam Malik itu punya majelis ilmu seperti ini di Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi. Ya, tidak pernah libur, jarang libur. Nah, tapi begitu Ramadan beliau liburkan. Ini majelis ilmu di bulan Ramadan beliau liburkan. Kenapa beliau libur? Li'annahu yanshaghilu bi syahril Qur'an. Nah, beliau ini ingin menyibukkan diri dengan Al-Quran. Di bulan Al-Quran, turunnya Al-Quran ini beliau ingin lebih banyak fokus berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala idza dakhala Ramadan yafirru minal hadith wa min mujalasati ahlil ilmi wa yuqbilu ala tilawatil Quran minal mushaf. Jadi beliau ini yakni meninggalkan majelis hadisnya, majelis hadisnya, dan beliau juga yakni meninggalkan majelis ilmu, mujalasatu ahlil ilmi, tidak tidak duduk-duduk dengan ahlul ilmi yang lain. Nah, untuk apa? Untuk fokus membaca Al-Quran, berinteraksi dengan mushaf Al-Quran. Kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Quran. Adapun Sufyan Ats-Tsauri ketika masuk bulan Ramadan, beliau ini banyak meninggalkan ibadah-ibadah selain membaca Al-Quran. Nah, ibadah-ibadah yang sunnah ya, beliau tinggalkan dan untuk fokus ke membaca Al-Quran ya. Kemudian wakana Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, nah, sahibu as-sahih ya, pemilik kitab Sahihul Bukhari, yakhtimu fi Ramadan fin nahar kulla yaumin khatmah wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalathi layalin bi khatmah. Imam Bukhari itu untuk siang hari Ramadan, nah, beliau itu mengkhatamkan Al-Quran kulla yaumin khatmah, setiap hari khatam, untuk siangnya saja. Nah, kalau malam beliau membaca Al-Quran itu di dalam sholat. Jadi beliau punya agenda baca Al-Quran ya, dengan membuka mushaf di siang hari seperti ini, setiap hari khatam. Nah, kalau malamnya agenda beliau adalah qiyamul lail, dan membaca Al-Quran dalam qiyamul lail itu ya, salatsa layalin bi khatmatin ya, 3 hari khatam. 3 hari khatam untuk bacaan di dalam sholat saja. Ya, kita bisa bayangkan sholatnya Imam Bukhari berapa jam. Nah, anggap saja ini 30 juz dibagi 3 kan, dalam 3 hari khatam, berarti kurang lebih sehari sepertiga Al-Quran, berarti 10 juz. Nah, sehari 10 juz, 3 hari khatam. Nah, kira-kira berapa jam? Nah, jadi itulah, Masya Allah ya, nggak ada apa-apanya kita ini, malu kita ini sebenarnya baca kisah ini Pak, baca kisah-kisah semacam ini kita ini malu, tapi nggak apa-apa, ini supaya kita ini malu memang. Nah, kalau kita malu itu akan mendongkrak semangat kita. Wa kana Sa'id bin Jubair yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Nah, adapun sahabat yang mulia Sa'id bin Jubair, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam, 2 malam selesai, setiap 2 malam khatam, ulangi lagi, khatam lagi. Wa kana Zabid al-Yami idza hadara Ramadan ahdara al-mushaf wa jama'a ilaihi ashabahu. Kalau sudah datang Ramadan, nah maka beliau mendatangkan mushaf dan mengumpulkan yakni para sahabat-sahabatnya.
Artinya beliau juga menyemangati sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka untuk sama-sama membaca Al-Quran. Wa kana al-Walid ibn Abdul Malik yakhtimu fi kulli thalathin wa khatama fi Ramadan 17 khatmah. Walid ibn Abdul Malik biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Itu kalau bukan Ramadan ya, bukan Ramadan. Nah, tapi begitu datang bulan Ramadan, beliau khatam 17 kali, 17 kali khatam. Nah, anggaplah mendekati 15, berarti 2 hari ya. Setiap 2 hari sekali ya, kurang dari 2 hari sekali beliau mengkhatamkan Al-Quran. Wa qala Abu Awana syahidtu Qatadah yudaris Al-Qur'ana fi Ramadan. Saya melihat Al-Imam Qatadah, ini adalah salah satu imam tafsir dalam hal tafsir mufassir dari kalangan sahabat radhiyallahu taala dari kalangan tabi'in. Nah, beliau mengajarkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, ini majelis beliau adalah majelis Al-Qur'an. Wa kana Qatadah yahtimul Qur'an fi sab' ay kulli sab'i layalin yaqra al-Qur'ana marrah. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Nah, Al-Imam Qatadah rahimahullah ini biasa mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali, 7 hari khatam. Kalau datang bulan Ramadan, maka beliau lebih banyak lagi membaca Al-Quran, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, berarti sehari membaca 10 juz, 3 hari khatam. Fa idza ja'al ashrul awakhir khatama kulla lailah. Nah, di malam harinya kalau sudah 10 hari terakhir, setiap malam khatam. Nah, setiap malam khatam. Kita kadang bayangkan mereka ini mengatakan bahwasanya nggak mungkin nah, masa sholat sehari sholat semalam habis Al-Quran. Ya, memang ya karena kita tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi melihat orang seperti itu anehnya bukan main. Nah, kita merasa anehnya bukan main karena memang kita nggak biasa seperti itu. Tapi orang-orang yang memang memiliki kesungguhan, keseriusan dan kecintaan yang luar biasa, gandrung terhadap Al-Quran, senang sama Al-Quran, itu bukan sesuatu yang aneh, Pak. Ya, karena kita ini nggak biasa, makanya kita melihat kisah-kisah semacam itu kadang merasa mustahil, masa nih. Kadang kita itu setengah nggak percaya. Wa qala Rabi ibn Sulaiman tilmid al-Imam Syafi'i rahimahullah, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, beliau ini setiap bulan Ramadan khatam 60 kali. 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali khatam. Nggak bisa bayangkan gitu. Berarti mungkin bisa jadi nggak tidur. Nah, nggak tidur. Ya, mungkin keperluan secukupnya, makan, minum, kamar mandi. Kalau mau tidur mungkin tidur secukupnya. Nah, setengah jam cukup, bangun lagi, baca Quran lagi. Kira-kira mungkin gambarnya seperti itu. Nah, sehari khatam 2 kali, Pak. Nah, sehari bisa khatam 2 kali, kan kurang lebih seperti itu mungkin kondisinya. Nah, wa kana Waqi' Ibnul Jarrah. Nah, ini gurunya Imam Syafi'i. Yaqra fi Ramadan fil laili khatmah wa thuluthan. Ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau membaca Al-Quran dalam sholat. Nah, khatam plus sepertiga. Khatam 30 juz, ngulangi lagi 10 juz, 40 juz sehari. Wa yusalli thintai asyrata raka'ah minad duha wa yusalli minad duhri ilal asr. Beliau sholat 12 rakaat duha. Di waktu duha beliau sholat duha 12 rakaat, dan juga sholat sunnah antara duhur dan asar, sholat sunnah mutlak. Nah, antara duhur dan asar. Wa qala Al-Qasim ibn Ali yasifu abahu Ibnu Asakir sahib tarikh Dimash wa kana muwadhiban ala salatil jamaah. Ibnu Asakir, nah, beliau sangat menjaga salat jamaah dan juga tilawatul Quran. Yakhtimu kulla jum'atin au yakhtimu fi Ramadan kulla yaumin. Biasanya beliau setiap Jumat khatam,
setiap pekan khatam. Begitu Ramadan, nah setiap hari khatam sekali. Nah, setiap hari khatam sekali. Wa ya'takifu fil manaratis syarqiyah ay fi jami'i Dimash, dan beliau juga beriktikaf di Masjid Jami' Damaskus. Ibnu Asakir. Taib, membaca semangat mereka di dalam membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran yang sedemikian tinggi. Mungkin kita bertanya-tanya, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Nah, pernah mendengar itu ya? Bagaimana ini? Mau Rasulullah melarang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari, kok ini sehari khatam 2 kali, bahkan kurang dari 3 hari, 2 hari sudah khatam. Bagaimana mendudukkan permasalahan ini? Nah, Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang masalah ini, mendudukkan perkara ini. Nah, mubayyinan af'ala haula'is salaf wa li'anna hunaka nahyun 'anil qira'ah fi aqalli min 3 ayyam wal insan idza qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3 ayyam la yafqahuhu wa hunaka nahyun 'an dzalika, yakni ada larangan untuk membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, yakni karena orang yang membaca khatam kurang dari 3 hari, nah berarti dia cepat sekali membacanya, nah atau banyak sekali waktu yang dia gunakan untuk membaca Al-Quran, sehingga apa? Dia kurang bisa tadabbur, dia kurang bisa mentadabburi maknanya. Wa innama, beliau Ibnu Rajab melanjutkan, wa innama waradan nahyu 'anil qiraah fi aqal min 3 'alal mudawamah 'ala dzalik. Nah, larangan itu tertuju apabila orang itu menjadikan hal itu sebagai rutinitas, kebiasaan, kurang dari 3 hari khatam. Itu tidak boleh kalau dijadikan sebagai rutinitas, nah terus menerus seperti itu. Nah, an ya'isa umruhu kulluhu yaqra'ul Qur'an fi aqal min 3, yaitu sepanjang hidupnya, nah dia membaca Al-Quran dengan cara seperti itu terus. Fa amma fil awqatil mufaddalati ka syahri Ramadan khususan al-layali allati yatlub fiha lailatul qadar aw fil amakinil mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha fayustahabbu al-ikthar fiha min tilawatil Quran. Adapun orang yang membaca Al-Quran banyak sampai sebelum 3 hari sudah khatam, khusus di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu, waktu-waktu yang utama atau di tempat-tempat utama, waktu utama seperti Ramadan ya, atau lebih khususnya lagi Lailatul Qadar, nah maka boleh membaca kurang dari 3 hari, mengkhatamkan kurang dari 3 hari itu boleh. Demikian juga ketika kita berada di suatu tempat yang utama, di Makkah misalnya, nah, kita disunnahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, ightinaman li zaman wal makan, ini adalah dalam rangka untuk berburu keutamaan, mengejar keutamaan waktu tersebut atau tempat tersebut. Wa hadza qaul al-Imam Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah wa alaihi yadullu amalu ghairihim, dan ini adalah madhab dari al-Imam Ahmad dan juga Ishaq dan yang lainnya dari para a'immah, dan ditunjukkan prakteknya langsung dari para ulama seperti yang tadi kita baca. Baik, ini masalah membaca Al-Quran, masalah membaca Al-Quran ini pertanda bahwasanya hati mereka itu benar-benar bersih ya. Ini membaca Al-Quran berulang-ulang sampai khatam berulang-ulang, itu bukan hanya sekedar urusan waktu dan tenaga, tapi urusan hati juga. Ini yang lebih penting ya. Urusan waktu jelas, ini kalau orang nggak punya waktu
ya dia nggak bisa membaca Al-Quran banyak seperti itu. Demikian juga tenaga juga dibutuhkan, tapi yang lebih besar daripada itu adalah apa? Hati, Pak. Walaupun orang punya waktu banyak, walaupun orang tenaganya kuat, tapi hatinya tidak ada kecintaan kepada Al-Quran, hatinya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, hatinya kotor. Nah, baca Al-Quran itu rasanya berat. Makanya ini urusan waktu juga, urusan tenaga memang ya juga, tapi yang lebih penting adalah urusan hati. Untuk apa namanya, membaca Al-Quran dengan penuh kecintaan, ya. Nambah lagi, sudah khatam pengen nambah lagi, itu orang yang sudah benar-benar cinta dan hatinya bersih. Nah, sebagaimana kata sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, nah, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum bil Quran. Nah, seandainya hati kalian itu bersih, suci hati kalian itu tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Terus pengen nambah lagi, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan mengaruniakan kepada kita ini hati yang bersih, hati yang suci, sehingga kita bisa banyak-banyak menghabiskan waktu kita dengan kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang menjadi ciri khas bulan Ramadan adalah amalan sedekah. Amalan apa? Amalan sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ya, disebutkan di dalam salah satu riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasannya karena Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sangat dermawan, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan puncak kedermawanan beliau itu ada di saat bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam datang kepada beliau. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan bahwasanya Jibril itu menjumpai beliau, menemui beliau itu setiap malam. Nah, fayudarisuhul Quran, ya, tadarus Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, di saat datangnya Jibril alaihi salam, beliau ini sangat dermawan seperti angin yang berhembus kencang. Ini tasbih beliau, kata ungkapan kiasan beliau untuk menggambarkan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cepatnya beliau dalam menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya seperti seolah-olah angin yang berhembus kencang. Wa an Abdillah haddatsana Ma'mar bihadzal isnad nahwahu wa rawa Abu Hurairah wa Fatimah radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an. Bahwasannya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawakan kepada beliau Al-Qur'an. Ya, ini maksudnya ini setoran, ya, setoran tadarus, setoran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam, murajaah. Baik, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari pengikut beliau yang mencontoh semangat beliau dari kalangan generasi salaf, yaitu adalah Sulaiman, Hammad ibn Abi Sulaiman. Hammad ibn Abi Sulaiman disebutkan, diriwayatkan oleh As-Sultu ibn Bastam bahwasanya beliau Hammad ibn Abi Sulaiman yufattiru kulla lailatin fi syahri Ramadan mi'ata insan. Bahwasanya beliau ini setiap harinya memberi makan berbuka kepada 100 orang. Setiap harinya memberi makanan berbuka kepada 100 orang. Fa idza kana lailatul fitri kasahum thauban. Kalau sudah hari raya Idul Fitri, malam menjelang hari raya Idul Fitri, maka beliau juga sambil memberikan iftar, beliau memberikan pakaian, membagikan pakaian kepada fuqara wal masakin. Wa a'tahum mi'ah, dan masing-masing diberikan 100 dirham.
100 dirham, 100 dirham. Jadi datang ke rumahnya Hammad ibn Abi Sulaiman, mulih warak, kenyang, dapat baju, dapat duit. Nah, berarti tradisi masyarakat Indonesia ya, bagi-bagi uang, bagi-bagi baju baru. Nah, ini ternyata yakni tradisi yang sudah ada sejak zaman salaf. Siapa yang ingin mengukir prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ini adalah salah satu amalan khas bulan Ramadan ya, memberikan iftar, makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi sedekah ya, sedekah secara umum dan sedekah secara khusus, yaitu bentuknya apa? Memberikan makan kepada orang yang berbuka. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yasumu wala yuftiru illa ma'al masakin, ya'ti ilal masjid fayusalli thumma yadhhab ila baitihi wa ma'ahu majmu'atun minal masakin. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berpuasa dan beliau tidaklah berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Bagaimana caranya? Ke masjid dulu ya, pergi ke masjid, sholat maghrib, habis itu dia gandeng orang-orang fakir miskin. Nah, ke masjid, sholat, sambil pulangnya gandeng orang-orang fakir miskin, sehingga pulang ke rumah itu bawa rombongan fakir miskin, diajak makan bareng yakni di rumahnya. Nah, itu adalah yakni semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam mengisi bulan Ramadan. Nah, sekarang selesai bulan Ramadan, tidak berhenti Bapak dan Ibu, yakni perkara-perkara yang aneh dan menakjubkan dari mereka ini tidak berhenti dengan selesainya Ramadan. Setelah Ramadan ini banyak hal-hal yang menakjubkan juga dari mereka, yaitu apa? Mereka itu kalau Ramadan sudah selesai, mereka itu cemas, mereka itu sedih, mereka berduka. Nah, sedih, cemas, takut. Kenapa? Takut kalau amalan-amalan mereka tidak diterima. Aneh sekali ya. Nah, kita ini kalau Ramadan sudah selesai, nah banyak di antara kita yang merasa bahwasanya sudah kembali kepada fitri, nah, kembali kepada kesucian, merasa bahwasanya dosa-dosanya sudah diampuni. Nah, kembali seperti bayi yang baru lahir. Nah, merasa bebas, stok pahalanya banyak. Nah, akhirnya apa? Kadang bermudah-mudahan, merasa bebas, merdeka, menerjang larangan-larangan. Nah, ini kadang seperti itu. Tapi kalau para sahabat radhiyallahu taala anhu, itu amalan mereka itu sudah luar biasa. Ketika Ramadan ini sudah sangat luar biasa. Bacaan Al-Quran mereka, sedekah mereka, nah, qiyamul lail mereka sampai mengkhatamkan Al-Quran. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, kalau mereka merasa tenang dengan amalan-amalan mereka, nah, itu mereka lebih berhak daripada kita ya. Amalan mereka jauh gak ada bandingannya amalan kita dengan mereka. Kalau mereka seandainya habis Ramadan terus tenang-tenang saja, alhamdulillah sudah beramal banyak ya, itu sebenarnya mereka lebih pantas daripada kita. Nah, tapi ternyata mereka enggak seperti itu, enggak merasa tenang, merasa stok pahalanya sudah banyak, dosa-dosanya sudah bersih. Nah, enggak, mereka justru sebaliknya, mereka takut. Salah satu yang menunjukkan akan hal itu adalah sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah berkata, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah wa sadaqata dirhamin lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Seandainya aku tahu, seandainya ada kabar dari langit memberitakan kepadaku bahwasanya ada satu sujudku yang sudah diterima, satu saja sujudku sudah diterima oleh Allah, atau sedekahku sudah diterima walaupun hanya 1 dirham, aku
merindukan kematian. Aku sudah siap mati. Tidak ada sesuatu yang lebih aku rindukan melainkan kematian. Ya, artinya aku sudah siap mati. Seandainya amalanku itu sudah pasti diterima, jelas diterima, aku sudah siap mati. Kemudian dia bertanya kepada anaknya, wahai anakku, tahukah kamu Allah menerima dari siapa? Menerima amalan dari siapa? Nah, kemudian dia menjawab sendiri, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sahabat Abdullah bin Umar. Nah, yang tadi juga disebutkan, ya, semangatnya di dalam bersedekah, di dalam mengajak orang-orang miskin untuk buka bersama. Nah, tinggi sekali semangat beliau. Tapi ternyata sudah beramal seperti itu belum, ya, ini apa namanya, belum tenang hatinya, khawatir kalau nggak diterima. Nah, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah berpesan kepada kita semuanya, kunu asyadda ihtimaman liqabulil amali minal amal. Hendaknya kalian itu lebih perhatian terhadap diterimanya amalan daripada perhatian kalian terhadap amalan itu sendiri. Punya perhatian terhadap mencetak amalan bagus, nah, tapi hendaknya perhatian kita terhadap diterima atau tidaknya amalan itu lebih besar. Risau gitu. Setelah beramal risau. Nah, jadi bukan tenang, bukan merasa sudah diterima, nah, sudah diampuni, nah, merasa dirinya kembali kepada fitrah seperti bayi yang terlahirkan. Tidak. Cemas, para sahabat itu cemas. Nah, makanya mereka tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab di awal tadi, 6 bulan mereka berdoa supaya bisa ketemu Ramadan, dan 6 bulan mereka berdoa supaya menerima Allah menerima amalan mereka yang mereka kerjakan selama Ramadan. Besar sekali perhatian mereka, baik sebelum Ramadan maupun saat Ramadan maupun setelah selesai Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberi apa yang mereka berikan, akan tetapi hati mereka senantiasa gundah gulana karena mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka. Orang yang sudah memberikan apa yang diberikan, tapi hatinya itu tetap gundah gulana, risau, karena mereka yakin akan kembali kepada Allah. Siapa mereka? Aisyah pernah bertanya ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini siapa ya Rasulullah? Orang hatinya gundah gulana, takut bertemu dengan Allah, ini siapa mereka ini? Apakah mereka ini orang-orang yang mencuri, orang-orang yang membunuh, nah, orang-orang yang menipu, atau bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tuqbala minhum. Nah, mereka itu orang-orang yang sudah sholat serius dalam sholatnya, nah, berpuasa, bersedekah, sudah banyak prestasi yang mereka ukir, tapi mereka takut terus, khawatir kalau amalannya tidak diterima. Nah, kita ini lebih berhak ya untuk khawatir sebenarnya. Nah, tapi sudahkah kita khawatir, Bapak? Sudahkah kita kalau selesai beramal itu cemas, amalanku ditompo durung ya? Nah, cemas. Kita lebih berhak untuk cemas, karena amalan kita kualitasnya dan kuantitasnya jauh dari sahabat. Kalau mereka saja cemas, khawatir, apalagi kita. Nah, lebih pantas untuk cemas, lebih pantas untuk khawatir. Baik Bapak dan Ibu, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih yang bisa kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Akhirul kalam, yakni marilah kita banyak-banyak berdoa di bulan Sya'ban ini. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.